Halo teman-teman, perkenalkan, namaku Andi Sofia Salsabianti Pada. Aku mahasiswa Ilmu Politik Universitas Airlangga angkatan 2023. Aku akan menjawab dan menjelaskan tentang ragam malpraktik pemilu. Malpraktik pemilu dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan dapat merusak integritas serta keadilan dalam proses demokrasi. Beberapa bentuk malpraktik pemilu yang umum mencakup 1. Manipulasi aturan pemilu atau manipulation of rules. Di mana manipulasi aturan pemilu adalah yang pertama adalah manipulasi aturan pemilu atau manipulation of rules, di mana manipulasi aturan pemilu adalah tindakan mengubah atau memanipulasi peraturan atau prosedur pemilu dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan politik tertentu. Hal ini dapat mencakup perubahan sistem pemilu, batasan-batasan pencalonan, atau bahkan pengaturan ulang distrik pemilihan. Contoh, gerrymandering itu manipulasi batas-batas daerah pemilihan untuk menguntungkan partai atau kandidat tertentu dengan menggambar ulang peta pemilihan. Partai politik dapat membuat lebih banyak daerah yang condong pada mereka, meskipun mereka tidak mendapat mayoritas suara. Ilustrasinya, misalnya, jika sebuah partai mendapatkan 40% di suatu wilayah, namun dengan manipulasi batas daerah pemilihan mereka bisa memenangkan 60% kursi, meskipun mayoritas suara tidak mendukung mereka. Dampaknya yaitu yang pertama, penyalahgunaan kekuasaan. Manipulasi aturan seperti gerrymandering dapat mengubah hasil pemilu dengan cara yang tidak adil dan mengurangi kekuatan suara sebagian besar pemilih. Kemudian ketidakpercayaan terhadap sistem pemilu. Pemilih mungkin merasa bahwa sistem pemilu tidak adil karena hasil pemilu dapat dipengaruhi oleh sistem manipulatif, bahkan suara rakyat yang sebenarnya. Kemudian yang kedua ada manipulasi pemilih atau manipulation of voters, di mana manipulasi pemilih terjadi ketika pihak tertentu mencoba mempengaruhi pemilih untuk membuat keputusan berdasarkan informasi yang salah, penipuan atau intimidasi. Hal ini dapat mencakup berbagai bentuk penyalahgunaan, mulai dari memberikan informasi yang menyesatkan hingga tekanan fisik atau psikologis. Contoh, disinformasi atau hoax, menyebarkan informasi palsu atau misinformasi tentang kandidat atau proses pemilu untuk mengelabui pemilih. Misalnya, penyebaran berita bohong yang mengatakan bahwa seorang kandidat telah terlibat dalam skandal kriminal, meskipun itu tidak benar. Ilustrasinya, misal menjelang pemilu, beberapa media atau platform sosial dapat disalahgunakan untuk menyebarkan cerita palsu tentang kandidat tertentu yang dapat mempengaruhi keputusan pemilih, bahkan mempengaruhi hasil pemilu. Kemudian intimidasi pemilih, di mana mengancam atau menekan pemilih untuk memilih dengan cara tertentu, misalnya dengan ancaman akan kehilangan pekerjaan atau akses ke bantuan sosial jika mereka tidak memilih kandidat tertentu. Dampaknya, keputusan pemilih yang salah. Pemilih mungkin membuat keputusan yang salah karena mereka diberi informasi yang menyesatkan atau mereka terintimidasi untuk memilih cara tertentu. Kemudian adalah penurunan kepercayaan. Jika manipulasi pemilih terbukti, ini menurunkan kepercayaan publik terhadap pemilu dan sistem demokrasi secara keseluruhan. Dan yang ketiga adalah proses pemungutan suara atau manipulation of voting, yaitu di mana manipulasi proses pemungutan suara terjadi ketika ada upaya untuk mempengaruhi hasil pemilu melalui manipulasi fisik terhadap suara yang diberikan oleh pemilik, misalnya dengan cara memanipulasi perhitungan suara atau mengubah suara yang diberikan. Contoh adalah pencoblosan ganda. Pemilih yang sama memberikan suara lebih dari sekali dengan cara yang tidak sah, misalnya dengan menggunakan identitas palsu. Kemudian perhitungan suara yang curang. Petugas pemilu atau pihak yang bertanggung jawab sengaja memanipulasi hasil perhitungan suara, misalnya dengan mengurangi jumlah suara untuk kandidat tertentu atau memberikan suara fiktif. Kemudian kecurangan dalam hasil pemilu. Manipulasi suara atau perhitungan suara dapat menghasilkan kemenangan yang tidak sah.
yang tidak mencerminkan pilihan sebenarnya dari rakyat. Kemudian ketidakpercayaan terhadap proses pemilu. Pemilih yang mengetahui adanya manipulasi dalam proses pemungutan suara mungkin merasa bahwa suara mereka tidak dihargai dan merusak keyakinan mereka terhadap integritas sistem pemilu. Manipulasi pemilu dalam bentuk manipulasi aturan, manipulasi pemilih, dan manipulasi proses pemungutan suara dapat memiliki dampak yang merugikan terhadap integritas pemilu dan sistem demokrasi itu sendiri. Dampaknya meliputi yang pertama, kehilangan kepercayaan publik terhadap sistem pemilu dan lembaga pemerintahan. Kedua, penurunan partisipasi pemilih karena ketidakpercayaan terhadap hasil pemilu yang dianggap tidak sah. Yang ketiga, pemenang yang tidak sah yang merusak legitimasi pemerintahan yang terbentuk. Penting bagi negara dan masyarakat untuk menjaga transparansi dan keadilan setiap tahap pemilu, guna memastikan bahwa setiap suara dihargai dan hasil pemilu mencerminkan kehendak rakyat secara akurat.